Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Untuk kali ini, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, khusus untuk mupal PPKN. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okay, next. Kompetensi dasar PPKN 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. 2. Siswa dapat menyebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 3. Siswa dapat menyebutkan nilai-nilai penting dalam musyawarah. Kita masuk ke materi. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Masih ingat apa itu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir, atau biasanya sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi dapat hak setelah melaksanakan kewajiban, berarti kewajiban dulu baru hak. Sementara kewajiban pengertiannya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, yaitu kewajiban, wajib. Sementara tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi biasanya tanggung jawab ini ada resikonya. Kalau misalkan tidak melakukan, itu resikonya apa, tanggung jawabnya apa, akibatnya apa, gitu ya. Oke, di sini ada contohnya. Contoh dari hak adalah 1. Memperoleh udara bersih. 2. Mendapatkan nilai yang bagus. Contoh dari kewajiban adalah 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab contohnya di sini 1. Melaksanakan kerja bakti. 2. Melaksanakan piket kelas. Memang agak hampir sama antara kewajiban dan tanggung jawab, tapi beda di sini ya, agak beda. Jadi kembali lagi ke pengertian supaya nggak bingung. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, gambar pertama, di sini ada gambar kerja bakti ya. Ini gambarnya kerja bakti. Nah, kewajibannya adalah membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Atau biasanya kalau kita lihat di sini membersihkan ini, yang ada tanaman yang diparit atau selokan ini dibersihkan. Nah, haknya bagaimana? Haknya merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Kalau ini sudah dibersihkan, tentunya lingkungan akan menjadi bersih dan indah, gitu ya. Itu adalah hak. Kemudian contoh yang kedua, di sini musyawarah pembagian jadwal siskamling. Biasanya ini bapak-bapak. Dilihat aja nih gambarnya. Ini kan ada perkumpulan bapak-bapak. Nah, mereka ini sedang bermusyawarah tentang pembagian jadwal siskamling. Oke, apa itu siskamling? Sistem keamanan lingkungan. Kewajibannya adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Tanggung jawabnya menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Kemudian haknya mengajukan pendapat. Oke, lanjut berikutnya. Nilai-nilai penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai penting dalam musyawarah yaitu 1. Kebersamaan. 2. Persamaan hak. 3. Berjiwa besar.
4. Menghargai orang lain. 5. Kebebasan berpendapat. 6. Lapang dada menerima hasil musyawarah. 7. Tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Oke, refleksi. Setelah mempelajari materi PPKN ini, masih ingatkah kalian perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Terus bagaimana penerapannya atau prakteknya sebagai warga masyarakat? Pernahkah kalian menerapkan nilai-nilai penting dalam musyawarah? Asesmen atau penilaian. Oke, berilah tanda centang pada penilaian sikap jika melakukan dan tanda silang jika tidak melakukan. Ini khusus untuk sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritualnya berperilaku syukur, kalau melakukan berarti centang, kalau tidak berarti silang. Sikap sosialnya percaya diri saat berdiskusi dengan teman. Oke, kalau melakukan centang, kalau tidak silang. Sementara pengetahuan, kerjakan latihan soal PPKN subtema 2 halaman 124. Keterampilannya di sini kamu tentu pernah mengikuti diskusi kelompok saat kita masuk dulu ya, waktu masih sekolahnya masih aktif. Nah, ceritakan pengalamanmu dalam diskusi tersebut, termasuk ceritakan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam diskusi tersebut. Oke, anak-anak, baik, cukup sekian untuk materi PPKN kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajaran PPKN, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tibaa wa arinil batila batila warzuqni tinaba. Amin. Demikian pembelajaran PPKN, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.